Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan kewirausahaan bahan nabati menjadi makanan khas daerah. Nah, untuk poin A yaitu perencanaan usaha makanan khas daerah. Yang pertama yaitu ide peluang usaha makanan khas daerah. Nah, di Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis tanaman dan hewan yang dapat kita jumpai sebagai bahan pangan nabati dan hewani bisa dengan mudah kita temui. Kita juga dapat memanfaatkan bahan nabati dan hewani menjadi produk yang beraneka ragam. Salah satunya makanan khas daerah. Nah, kita ambil contoh yaitu empek-empek. Pada awalnya kita hanya bisa menemukan makanan khas daerah ini di tempat asalnya. Namun saat ini makanan ini sudah diminati dan dicari di berbagai daerah maupun mancanegara. Hal ini merupakan peluang usaha yang potensial bagi para wirausahawan kuliner dalam memulai bisnisnya. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu ide usaha. Nah, dalam menciptakan peluang usaha, pengolahan makanan khas daerah memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya yaitu ide usaha. Beberapa faktor yang dapat memunculkan ide usaha yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki, pengalaman yang pernah dilalui, kemampuan untuk melihat dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai pelajaran, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Jadi, yang dimiliki seseorang ini dapat menimbulkan kreativitas yang menjadi ide dalam menciptakan suatu inspirasi produk untuk memanfaatkan alam sekitarnya agar menjadi sebuah peluang usaha. Untuk faktor eksternalnya yaitu yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan keempat adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, hal-hal yang dihadapi seseorang ini merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Selanjutnya yaitu resiko usaha. Resiko usaha yaitu kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam usaha makanan khas daerah, resiko untuk mengalami kerugian bahkan kebangkrutan terbuka sangat lebar. Nah, oleh karena itu, kita harus menganalisis resiko yang ada. Resiko-resiko usaha ini dapat timbul karena yang pertama yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar seperti perubahan mode, selera, dan daya beli. Yang kedua yaitu perubahan konjur. Maksudnya yaitu merupakan perubahan kondisi perekonomian yang sangat surut. Yang ketiga yaitu persaingan. Dan yang keempat yaitu akibat lainnya. Misalnya bencana alam, perubahan aturan, perubahan teknologi, dan lainnya. Namun, sesungguhnya ada beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko usaha. Yang pertama yaitu adanya kesadaran. Adanya kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan perusahaan. Dan yang kedua adanya keinginan. Keinginan yang kuat untuk berprestasi, dorongan berinisiatif, dan motivasi untuk melaksanakan strategi usaha. Yang ketiga yaitu adanya kemampuan. Nah, kemampuan merencanakan strategi untuk mewujudkan perubahan di dalam lingkungan usahanya. Yang keempat adanya kreativitas dan inovatif. Kreativitas dan inovatif dalam menerapkan cara pengolahan modal usaha untuk memperoleh keuntungan. Unsur-unsur ini, kemampuan seorang wirausahawan dalam mengambil resiko dapat diminimalisir resiko usahanya. Nah, tugas seorang wirausahawan di dalam mengambil resiko adalah yang pertama yaitu menetapkan kebutuhan pada saat permintaan. Maksudnya, pada saat permintaan tinggi, pastikan kita sudah menetapkan kebutuhan dalam memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, membeli alat-alat produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Jadi, saat permintaan dari konsumen ini tinggi,
Alat-alat yang kita butuhkan sudah tersedia. Dan yang ketiga, menyewakan alat-alat produksi. Maksudnya, menyewakan alat-alat produksi yang kita gunakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Dan yang keempat, memberi kepercayaan kepada pembuat produk yang lebih kecil. Yang kelima, mengumpulkan informasi usaha. Dan yang keenam, mengurangi resiko usaha. Nah, dalam melakukan usaha, sebaiknya kita memiliki etika bisnis yang sesuai dengan aturan agama yang berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tanda rasa syukur nikmat yang telah diberikan. Selain itu, usaha tidak akan mengejar keuntungan saja, tetapi juga harus memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.